Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Riyadi dari Universitas Primagraha semester 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang ditempuh dosen Bu Fitri SEMM. Di sini saya akan menjelaskan laporan PT Indofood Sukses Makmur, yang dimana PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandung gizi, rasa, praktis, aman, dan halal dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas Indofood untuk menjamin mutu produk selalu prima. Indofood adalah perusahaan makanan perdana di Indonesia dan menguasai pasaran dalam negeri melalui berbagai produknya, termasuk mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak dan lemak nabati, makanan bayi, serta makanan ringan. Indofood juga memproduksi produk bumbu makanan, merek-merek yang memainkan peranan penting dalam menopang stabilitas bisnis Indofood dan kekuatan fundamental Indofood antara lain mie instan Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura, minyak sayur Bimoli dan Sunrise, margarin Royal, Pamia dan Shimas, makanan ringan Ciki, Citato, dan ZZ, produk makanan bayi, Promina, dan Sun, serta kecap Indofood dan piring lombok. Nah, untuk aspek pemasarannya, PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan termuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group PT Indofood Sukses Makmur atau yang sering dikenal PT ISM. Merupakan produsen mie instan di Indonesia yang memproduksi mie instan dengan 40 cita rasa dan beberapa merek. Banyaknya produk mie instan yang beredar di pasaran dan persaingan tingkat produsen yang semakin tinggi, menyebabkan PT ISM harus dapat bertahan dengan baik dan meningkatkan daya saing. Salah satu cara meningkatkan daya saing adalah perusahaan harus mengoptimalkan kinerja dan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Berdasarkan data PT Indofood Sukses Makmur 2004-2006, perkembangan produksi mie instan ini di Indonesia memperlihatkan suatu peningkatan yang positif, walaupun pada tahun 2006 sempat mengalami suatu penurunan produksi secara kualitas. Produksi mie instan dan tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup baik bagi industri mie instan ini pada masa yang akan datang. PT Indofood Sukses Makmur menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperlihatkan oleh produsen karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Perkembangan produk mie instan yang sudah dianggap sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan pada industri mie instan ini semakin tinggi. Untuk aspek tekniknya, PT Indofood satu produk brand name-nya yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palem, bumbu perasa, dan bawang goreng. Indomie juga bersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi
keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk mie, mulai dari mie goreng, mie sop, mie regional, mie dengan variasi rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah-daerah Indonesia, mie premium, serta mie jumbo. Untuk produk dari PT Indofood yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, Sakura, mie telur cap 3 ayam, Pop Bihun, Kunci Biru, La Fonte, minyak goreng dan lemak, Cakra Kembar, Marinda, 7 Up, Citos, Ciki, ZZ, Layers, Citato, Ketela, Wonderland, Amanda, Delima, Palmia, Segitiga Biru, dan lain-lain. Bisa dilihat di tabel ini banyak sekali produk dari PT Indofood. Nah, untuk aspek manajemennya yaitu strategi corporate Indofood. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma berdasarkan akte pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1090 berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam akte risalah rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 perseroan mengubah namanya yang semula menjadi Pangan Jaya Pengolahan Makanan dan Minuman yang didirikan pada tahun 1971. Strategi merupakan cara menciptakan situasi yang ekonomis dan mencari cara untuk keberlanjutannya dalam mencari posisi bersaing yang menguntungkan, apakah dengan melayani segmen konsumen dalam jumlah besar atau fokus pada celah pasar tertentu, atau mengembangkan kapabilitas yang sempit, atau mendekati keunggulan bersaing berdasarkan biaya rendah, produk yang superior, atau keunikan kapabilitas organisasi. Apakah dengan bersaing di pasar lokal, regional, nasional, bahkan global. Perusahaan yang saling terkait satu sama lain. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang bersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya yang meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang saham. Untuk budaya organisasi perusahaan PT Indofood, budaya perusahaan merupakan suatu yang diyakini dan mengantarkan perusahaan sampai tujuannya. Karyawan yang memahami, menghayati, dan mengamalkan budaya perusahaan adalah juga yang akan tiba bersama-sama pada tujuan perusahaan. Sudah lebih dari 20 tahun, Indofood mencanangkan konsisten. Sebagai budaya perusahaan konsisten, merupakan istilah yang menggambarkan komitmen Indofood, yang kemudian juga merupakan singkatan dari gabungan kata-kata yang menjadi prinsip budaya organisasi Indofood. Prinsip pedoman konsisten Indofood adalah customer, innovation, staff, action, dan teamwork. Nah, untuk konsumen, memberi nilai terbaik kepada konsumen, memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen, mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, untuk inovasinya, melihat ke depan untuk menghadapi masa yang akan datang, memimpin dalam industri, merubah untuk menjadi lebih baik, menciptakan gagasan baru dalam persaingan. Nah, untuk staffnya, dedikasi terhadap profesionalisme, berikan apa yang telah dijanjikan, memiliki integritas pribadi yang tangguh. Untuk keunggulannya, mencapai standar mutu dunia, memberi pelayanan bebas cacat, meningkatkan citra baik perusahaan, mengejar prestasi terbaik. Untuk kerjasama atau teamwork, berupaya untuk mencapai tujuan yang satu, bersikap sebagai pelaku tim yang baik, memperlancar proses fungsional silang. Nah, untuk aspek
hukum PT Indofood, nama perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Visi misinya yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terbuka. Untuk misinya senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan, tanggal pendirian 2 September 2009, dasar hukum pendirian, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 46861 AH 0101 tanggal 30 September 2009. Akte pendirian perusahaan, Akta Notaris Herdiansyah Caidirsah SH nomor 25 tanggal 2 September 2009. Akta perubahan terakhir, Akta Notaris Kumala Tajani Widodo SH MH MKN nomor 8 tanggal 3 Juni 2016. Jenis perusahaan terbatas. Kegiatan usaha produksi mie dan bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, minuman non-alkohol, kemasan perdagangan, transportasi, pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen, serta penelitian pengembangan. Untuk modal dasarnya yaitu 750M, terdiri atas 15M saham dengan nominal 50 per saham. Modal ditempatkan 583M 95.400.000, terdiri atas 11M 661.908.000 saham dengan nominal 50 per saham. Untuk alamat kantornya Sudirman Plaza Indofood Tower nomor 23, floor Jalan Sudirman, Kavling 76 sampai 78 Jakarta 12910. Nah, untuk kepemilikan saham PT Indofood Sukses Makmur 80,53%. Untuk publiknya 19,47%. Jumlah karyawan 31.119 karyawan. Untuk aspek lingkungan hidupnya, pemeriksaan kadar BOD di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Kota Bitung dilakukan 2 kali tiap tahunnya, yaitu dilaporkan per 6 bulan dan laporan per tahun. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bitung menggunakan acuan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah kawasan industri, karena tuntutan dari perusahaan untuk menggunakan aturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah. Hasil uji laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit atau yang sering disebut BTKRPP terhadap parameter biologi oksigen demam atau BOD5 pada waktu pengambilan sampel pagi, siang, dan sore dapat digambarkan sebagai berikut. Nomor 6, 1 April 2009 mengunduh dokumen pengolahan air limbah pada PT Indofood 19 pemeriksaan laboratorium kadar BOD5 terhadap sampel air limbah industri mie instan PT Indofood Sukses Makmur di Kota Bitung dilaksanakan pada 23 sampai dengan 12 Mei 2014 oleh petugas laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dengan hasil sebagai berikut. Untuk pengambilan limbah pada inlet dan outlet pada instalasi pengolahan air limbah PT Indofood Sukses Makmur, untuk pengukurannya pagi, siang, sore. Lokasi pengambilan inlet 143 pagi, siangnya 159, sorenya 147 sehingga menjadi rata-rata 149,6. Nah, untuk outletnya yaitu untuk pagi 8,
siangnya 8, sorenya 9, sehingga mendapatkan rata-rata 8,3. Dengan satuannya mg. Dari tabel di atas untuk kadar parameter BOD5 pagi hari, yaitu pada indeks instalasi pengolahan air limbah atau yang sering dengan IPAL 1,43 mg dan pada outletnya 8 mg. Hasil pada siang hari menunjukkan angka pada inletnya 159 mg dan outletnya 8 mg. Selanjutnya pada sore kadar BOD untuk inletnya 147 mg dan untuk outletnya 9 mg. Kadar inlet tertinggi 150 mg pada siang dan terendah pada pagi hari yaitu 143 mg. Pada angka outletnya tertinggi pada sore kadar 9 mg. Siang dan sore hari menunjukkan angka yang sama yaitu 8 mg. Pengolahan air limbah industri makanan instan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan pengolahan air limbah pada instalasi pengolahan air limbah atau yang sering disebut dengan IPAL, yaitu diamati sebagai berikut. Volume air limbah yang dihasilkan dari proses industri yaitu penggunaan air bersih pada Indofood Sukses Makmur Tbk di Kota Bitung 500 meter per kubik per bulan atau setara dengan 166,7 meter per kubik per hari. Pembuangan air limbah pada Indofood Sukses Makmur Tbk setiap pengolahan menghasilkan pembuangan air limbah 28 meter per kubik sampai dengan 45 meter per kubik. Setiap pengolahan batas kapasitas penampungan limbah dalam setiap bak pengolahan air limbah adalah 135 meter per kubik. Air limbah dari hasil pengolahan yang dibuang ke laut secara fisik telah memenuhi syarat dengan ketentuan tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pengukuran pencemaran BOD5, uji yang penting untuk menunjukkan daya cemar air limbah maupun pada badan air. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air limbah PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Kota Bitung yaitu parameter BOD 1 pada pagi hari inlet IPAL yaitu 47 mg dan outletnya 88 mg pada proses menunjukkan. Untuk aspek ekonomi dan sosialnya yaitu analisis PES politik ekonomi, sosial, dan teknologi. 1. Politik kebijakan pemerintah mengenai perdagangan dan persediaan makanan. Ekonomi penjualan produk didasarkan pada 3 segmen pasar yaitu segmen atas, menengah, dan di bawah. Sosial pemasaran produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ke masyarakat melalui retail sebanyak 150 outlet retail di seluruh Indonesia dan meliputi media massa iklan. 1. Teknologi seluruh produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan pengemasan produk diolah dengan teknologi tinggi. Yang B. Seluruh penjualan produk PT Indofood Sukses Makmur di Indonesia dikoordinasikan dan dikelompokkan yang lokasinya dekat dengan pasar dan didukung oleh teknologi informasi yang terhubungan dengan satelit yang memungkinkan perusahaan mengawasi penjualan dan persediaan setiap produk yang dijual pada pasar lokal. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 1. Mengembangkan program promosi seperti program promosi beli 5 gratis 1. 2. Menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Yang ketiga, menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Yang keempat, analisis faktor internal membangun jaringan-jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Analisis kompetitif lingkungan operasional sangat besar pengaruhnya dalam menentukan intensitas persaingan. Menurut Porter, keadaan persaingan dalam suatu bidang usaha sangat dipengaruhi oleh 5 kekuatan persaingan yang secara bersama-sama menentukan intensitas persaingan yang menjadi probabilitas perusahaan dan industri. Model kompetitif Porter digunakan untuk memahami dan mengevaluasi struktur lingkungan dan ancaman dalam suatu jenis usaha. Analisis faktor internal eksternal. 1.
eksternal dilakukan dengan membuat matriks internal eksternal untuk menentukan posisi PT Indofood Sukses Makmur berdasarkan kekuatan bisnis dan pengaruh eksternal. Yang dihadapi tujuan pembuatan matrik ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis yang detail. Matrik internal eksternal terdiri dari dua dimensi, yaitu total nilai EV dan sumbu X dan total nilai EVE pada sumbu Y, nilai skor dari masing-masing sumbu. Masing adalah 1 lemah sampai dengan 4 untuk kuat. Dan dari data matrik EV dan EV yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh total skor untuk EV adalah 2,5, sedangkan total skor untuk EV adalah 2,80. Dengan demikian dapat diketahui posisi Indofood dan segi internal dan eksternal dapat dilihat pada gambar kedua. Gambar titik 61 menunjukkan pertumbuhan PT Indofood Sukses Makmur ini yang berada dalam moderat atraktif industri, dan tampak bahwa strategi yang sesuai bagi PT Indofood Sukses Makmur adalah strategi pertumbuhan dengan konsentrasi integrasi horizontal atau strategi stabilitas keuntungan dengan tujuan untuk menghindari kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan. Artinya, PT Indofood Sukses Makmur ini dapat melakukan internal maupun eksternal melalui kerjasama dengan perusahaan lain yang tergabung dalam PT Indofood Sukses Makmur yang mendukung kelancaran pelayanan pelanggan yang diberikan oleh PT Indofood Sukses Makmur ini. Ini untuk aspek keuangannya, perhitungan rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perhitungan rasio keuangan yang dipakai adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas dengan menggunakan pendekatan time series yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan di mana rasio keuangan tersebut diperoleh dari laporan keuangan neraca dan laba rugi tahun 2009 sampai 2013 PT Indofood Sukses Makmur dapat di pojok BI STI Asia Surabaya. 1. Rasio likuiditas yang diwakili oleh A. Current ratio atau DAM, quick ratio, yang A-nya current ratio. Adapun perhitungan current ratio. Nah, tabel ini yang sudah kita lakukan dengan penghitungan yang tadi saya sebutkan untuk tahun 2009, aktiva lancarnya yaitu 12.667.241 perak. Untuk hutang lancarnya 11.148.527 perak. Untuk CR-nya yaitu 116,31. Nah, untuk 2010 ini 20.077.994 perak. Untuk hutang lancarnya 9.859.118 perak. Untuk CR-nya 203,68. Nah, di sini penghitungannya sampai 2013 bisa dilihat di tabel ini, bahwa menunjukkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2009 sampai 2013. Sumber ini didapat dari pojok BEI STI Asia Surabaya, dan perhitungan tabel di atas menunjukkan current ratio pada tahun 2009 adalah sebesar 116,31%. Kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 87,34%. Hal ini terlihat dari semula pada tahun 9 sebesar 116,31%,
200,31% menjadi 200,65% pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan aktiva lancar yang semula pada tahun 2009 sebesar 12.966.241 perak menjadi 20.077.990 perak pada tahun 2010, sedangkan hutang lancarnya mengalami penurunan 11.148.529 perak menjadi 9.859.118 perak pada tahun 2011. Nah, current rasionya mengalami penurunan sebesar 12,%. Hal ini terlihat daripada tahun 2010. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.